Pernahkah Anda membayangkan berdiri sendirian di tengah kota metropolis futuristik yang megah? Gedung pencakar langit dari kaca dan baja menjulang tinggi menembus awan. Lampu neon holografik berwarna-warni menari-nari di udara. Dan infrastruktur canggih yang melayang terbentang sejauh mata memandang. Semuanya didesain dengan presisi matematika yang sempurna dan memakan biaya triliunan. Namun, di balik kecanggihan teknologi itu, ada satu hal yang mengerikan dan membuat bulu kuduk berdiri. Kota itu kosong. Tidak ada penduduk yang lalu lalang. Tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada jejak kaki di trotoar. Hanya desiran angin yang melewati lorong-lorong beton yang dingin. Jika Anda melihat pemandangan ini, logika Anda pasti berteriak protes. Ini tidak masuk akal. Untuk apa membangun kemegahan ini jika tidak ada yang menikmatinya? Bukankah ini sebuah kesia-siaan yang mubazir dan bertentangan dengan akal sehat? Tahukah Anda, perasaan ganjil akan kesepian inilah yang menghantui para astronom dan ilmuwan saat mereka menatap langit malam melalui lensa teleskop raksasa. Kita melihat miliaran galaksi yang berputar anggun, triliunan bintang yang memancarkan energi dahsyat, dan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sejauh teleskop radio kita mendunar, semuanya sunyi senyap. Dalam dunia sains, keheningan yang membingungkan ini dikenal sebagai Fermi Paradox. If the universe is so big, vast, and old, where is everybody? Jika semesta begitu besar, di mana penghuninya? Apakah kita benar-benar satu-satunya makhluk hidup yang terdampar sendirian di gurun antariksa yang luas ini? Ataukah mata kita yang terlalu lemah, atau frekuensi kita yang salah untuk melihat penduduk asli langit tersebut? Hari ini, kita akan membongkar misteri terbesar ini, kacamata sains modern dan wahyu Al-Quran. Jawabannya mungkin akan mengubah cara Anda memandang langit selamanya, mengubah rasa sepi menjadi kekaguman. Banyak orang skeptis berkata, tidak ada alien atau malaikat. Buktinya kita tidak pernah melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Pernyataan ini sebenarnya menyimpan cacat logika yang fatal. Sejak kapan mata manusia yang kemampuannya sangat terbatas menjadi standar mutlak kebenaran semesta? Seringkali ketika mendengar kata alien, imajinasi kita langsung tertuju pada makhluk hijau berkepala besar dengan piring terbang canggih seperti yang digambarkan oleh film-film Hollywood. Kita sibuk mencari sinyal radio atau tanda kehidupan biologis yang persis seperti kita. Namun, jika kita mendefinisikan alien secara harfiah sebagai extraterrestrial intelligence, makhluk cerdas luar bumi, maka Islam sebenarnya sudah mengonfirmasi keberadaan mereka jauh sebelum teleskop ditemukan. Dalam Islam, alam semesta ini dihuni oleh berbagai entitas cerdas. Namun, muncul pertanyaan spesifik yang sering membingungkan banyak orang. Apakah alien itu sebenarnya jin atau malaikat? Jawabannya membutuhkan pemilahan yang teliti agar tidak mencampur adukkan fiksi dan akidah. Islam mengelompokkan makhluk cerdas selain manusia menjadi beberapa kategori. Jin, makhluk yang tercipta dari api tanpa asap. Mari jin min nar, yang mungkin dalam sains modern bisa dikaitkan dengan energi plasma atau makhluk interdimensional. Jin hidup berdampingan dengan kita di bumi, namun beda dimensi. Banyak ulama berpendapat bahwa fenomena penampakan UFO atau penculikan alien yang sering dilaporkan di barat, kemungkinan besar adalah ulah jin yang menyamar. Mereka memiliki kemampuan bergerak cepat dan teknologi seperti di masa Nabi Sulaiman. Namun mereka sering melakukan tipu daya atau talbis untuk menyesatkan manusia. Jadi, sebagian fenomena alien di bumi mungkin adalah jin. Malaikat tercipta dari cahaya, nur. Merekalah penduduk sejati angkasa luar. Malaikat memenuhi definisi makhluk luar angkasa yang sesungguhnya dalam skala kosmik. Mereka cerdas, memiliki tugas mengatur urusan galaksi seperti malaikat pengatur hujan, gunung, dan bintang, berkomunikasi, dan tinggal di luar atmosfer bumi. Merekalah mayoritas penduduk alam semesta yang mengisi ruang-ruang kosong di antara bintang.
Jadi, ketika kita bertanya, apakah kita sendirian? Islam menjawab, sama sekali tidak. Langit itu penuh sesak. Jika yang dimaksud adalah gangguan aneh di bumi, itu mungkin jin. Tapi jika yang dimaksud adalah penduduk galaksi, itu adalah malaikat. Perbedaannya hanyalah pada wujud materinya. Ketiadaan bukti visual bagi mata kita bukan berarti ketiadaan eksistensi mereka. Mata kita tidak bisa melihat sinyal Wi-Fi yang memenuhi ruangan, tapi kita tahu sinyal itu ada karena smartphone kita bekerja. Begitu pula dengan malaikat. Kita tidak melihat wujud cahayanya, tapi kita melihat jejak kerjanya pada keteraturan alam semesta. Mari kita lihat fakta kehidupan di bumi. Ambil segenggam tanah dari halaman rumah Anda atau setetes air dari kolam yang tenang. Secara kasat mata, tanah itu benda mati yang diam, dan air itu hanyalah cairan bening. Tapi taruh di bawah mikroskop elektron, dan Anda akan terkejut bukan main. Segenggam tanah itu ternyata adalah kota metropolitan yang padat bagi jutaan bakteri, jamur, protozoa, dan mikroba yang sibuk bekerja, makan, dan berinteraksi. Sains bahkan menemukan kehidupan di tempat yang paling mustahil sekalipun. Di kawah gunung berapi yang mendidih, atau di palung laut terdalam yang gelap gulita dan bertekanan hancur, kehidupan selalu menemukan jalannya. Makhluk-makhluk ekstremofil ini membuktikan bahwa kehidupan itu ulet dan bisa beradaptasi di mana saja. Nah, gunakan logika analogi ini untuk memandang langit. Jika setitik debu di alam semesta bernama bumi saja begitu penuh sesak dengan kehidupan, hingga ke celah terkecil dan tergelapnya, bagaimana mungkin kita berani mengklaim dengan sombong bahwa galaksi Bima Sakti, Andromeda, dan gugusan bintang lainnya yang jauh lebih megah, lebih tua dan lebih luas itu hanyalah ruang kosong yang mati? Ibaratnya begini, ada sebuah gubuk reot, kecil, kotor, dan sempit di pinggir desa, tapi gubuk itu penuh sesak dengan penghuni yang berdesak-desakan. Lalu di kejauhan, di atas bukit, berdiri sebuah istana raja yang bercahaya indah, luas, bersih, dan penuh hiasan emas. Apakah masuk akal jika Anda berkata, gubuk kotor itu ada penghuninya, tapi istana megah itu pasti kosong melompong? Tentu tidak masuk akal. Logika yang sehat akan berkata, jika tempat yang sederhana dan rendah saja ramai, tempat yang lebih mulia dan tinggi, langit, pasti memiliki penghuni yang sesuai dengan kemuliaan dan kondisi cahaya di tempat tersebut. Lantas, apa kata Islam tentang ini? Apakah Al-Quran, kitab yang turun 1400 tahun lalu, mengakui keberadaan makhluk luar angkasa? Jawabannya mengejutkan dan sangat visioner. Ya. Perhatikan baik-baik firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 29. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk yang melata atau dabah yang Dia sebarkan pada keduanya. Ayat ini menggunakan kata spesifik dabah, yang secara bahasa berarti makhluk hidup yang bergerak, melata, atau memiliki kehidupan biologis atau fisik. Dan yang paling menakjubkan, Allah menegaskan makhluk ini disebarkan pada keduanya, artinya ada di bumi dan ada di langit. Ini adalah isyarat tekstual yang sangat kuat bahwa langit tidak kosong, langit dipenuhi oleh populasi makhluk hidup. Dalam terminologi Islam, penduduk langit ini kita kenal sebagai malaikat atau makhluk spiritual. Jika kita tinjau dari sisi fisika, cahaya adalah energi elektromagnetik. Mata manusia hanya bisa melihat spektrum cahaya tampak atau visible light yang sangat sempit, kurang dari 1% spektrum alam semesta. Kita tidak bisa melihat gelombang radio, sinar X, atau sinar gamma tanpa alat bantu. Sangat logis jika makhluk yang tercipta dari dimensi cahaya tidak tertangkap oleh mata telanjang. Sangat logis jika makhluk yang tercipta dari dimensi cahaya tidak tertangkap oleh mata telanjang. Namun, jumlahnya masif. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa langit itu merintih karena beratnya beban,
Sebab tidak ada satu jengkal pun tempat kosong di langit, kecuali ada malaikat yang sedang bersujud atau berdiri beribadah di sana. Bayangkan kepadatan populasi spiritual yang jauh melampaui populasi manusia di bumi. Mungkin Anda bertanya secara kritis, untuk apa Tuhan menciptakan mereka sebanyak itu? Apa fungsinya? Bayangkan alam semesta ini sebagai sebuah galeri seni raksasa atau pameran mahakarya agung. Tuhan menciptakan keindahan nebula yang berwarna-warni bak lukisan abstrak, ledakan supernova yang dramatis seperti kembang api kosmik, dan tarian gravitasi lubang hitam yang misterius. Seni seindah dan serumit itu tidak mungkin diciptakan untuk kesia-siaan atau tanpa penonton. Manusia terlalu kecil, umur kita terlalu pendek, dan secara fisik kita sangat terbatas. Kita bahkan belum bisa keluar dari tata surya kita sendiri. Kita tidak bisa menikmati seluruh seni di semesta ini, maka Allah menciptakan pengunjung galeri yang mampu menjelajah, yaitu para malaikat. Tugas utama mereka adalah menjadi saksi keindahan ciptaan Allah. Merekalah yang bertasbih, memuji keagungan Sang Pencipta di setiap sudut kosmos yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, memastikan tidak ada satupun atom keindahan yang luput dari pujian. Lebih dari itu, keberadaan mereka menjawab mekanisme alam semesta. Bahkan apa yang disebut ateis atau ilmuwan sekuler sebagai hukum alam atau gaya gravitasi, dalam kacamata iman, itu adalah jejak pekerjaan malaikat. Hukum hanyalah aturan tertulis di kertas. Sebuah undang-undang tidak bisa berjalan sendiri tanpa aparat. Ia butuh petugas untuk menjalankannya. Malaikat adalah petugas eksekutif atau tentara Tuhan, Junudullah, yang mengatur agar planet tetap mengorbit, angin bertiup, dan bintang tetap bersinar. Mereka adalah tangan-tangan gaib yang bekerja di balik realitas fisik, semua bergerak patuh atas perintah Allah. Jadi, saat Anda menatap langit malam nanti, ubahlah pola pikir Anda. Jangan lagi melihatnya sebagai ruang hampa yang sunyi, dingin, dan menakutkan. Lihatlah dengan teleskop iman dan logika yang jernih. Ketahuilah bahwa di balik kegelapan itu ada kehidupan yang riuh rendah. Ada triliunan makhluk cahaya yang sedang sibuk bekerja, mengatur urusan semesta, dan beribadah memuji penciptanya. Kita tidak sendirian. Kita hidup di tengah kerajaan Allah yang agung, yang ramai, penuh makna, dan penuh penjagaan.